Oke, Bu Vira, situasi rumah sakit sekarang sungguh sangat dinamis. Ada rumah sakit yang sebelum pandemi itu tidak laku, sepi pengunjung, ya, owner sudah siap-siap mau tutup gitu. Nah, kemudian dengan adanya pandemi, mereka bisa bangkit lagi dengan cara apa? Dengan cara menambah label rumah sakitnya sebagai rumah sakit COVID-19. Ya, jadi yang rumah sakit mau tutup itu tiba-tiba bisa bangun lagi. Ada rumah sakit yang galau, ya, karena apa? Karena revenue stream yang rutin yang sudah mereka kelola dengan baik itu mendadak mampet. Ya, karena apa? Karena pasiennya tidak datang, dokternya tidak datang, takut dengan COVID-19. Nah, sementara pasien COVID kalau mau dilayani, mereka belum siap dengan infrastruktur. Ya, sehingga decline. Ada rumah sakit yang saking galaunya malah nggak kemana-mana. Gitu. Ini saya mau melayani COVID, atau hanya melayani yang pasien biasa saja non-COVID, atau mau saya lain dua-duanya. Ini diskusi terus sejak bulan Maret sampai hari ini, belum selesai diskusinya, dan rumah sakitnya juga masih belum tahu mau kemana. Nah, ini kalau menurut Bu Vira, ya, situasi yang terjadi sekarang ini, apakah kemudian kita bisa membuat yang uncertain ini menjadi agak certain, gitu ya, dengan pendekatan deterministik dari Renstra. Nah, ini nanti yang perlu Bu Vira juga sampaikan di dalam pembahasan. Kemudian yang kedua, Renstra biasanya menjadi kitab suci, ya, menjadi satu buku yang kemudian setelah dibuat dengan susah payah gitu, kemudian dimasukkan di lemari, dikunci ya, dengan hiasan yang bagus sekali, kaca tempered, tahan peluru. Ya. Nah, ketika situasi seperti ini semua nggak bisa mengambil karena mbak kuncinya lupa ditaruh di mana. Dan mereka tinggal mengingat-ingat dulu isinya apa. Gitu. Nah, seberapa jauh sebenarnya Renstra bisa digunakan untuk menjadi panduan rumah sakit. Kemudian juga apakah leadership ya, di rumah sakit itu sudah menjadi motor utama untuk mengembangkan Renstra dan juga mengubahnya ketika situasi berubah seperti saat ini. Nah, ini hal-hal yang kemarin sudah kita identifikasi, banyak muncul ya dari teman-teman semuanya yang ingin didiskusikan, sehingga kalau bisa nanti Bu Vira pembahasannya juga menyentuh ke 3 poin tadi. Ya, baik, kami persilakan Bu Vira Wardani dari Universitas Brawijaya untuk menyampaikan bahasan terhadap buku dari Bu Tias. Silakan Bu Vira. Ya, terima kasih Pak Andreas. Suara saya bisa didengar ya Bapak Ibu? Wah, suaranya jelas, ya. Merdu. Saya mau nyanyi soalnya enggak. Bu Tias, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ini salah satu strategi kunci dari Bu Tias ini menembak temannya, karena saya juga pernah menembak beliau, jadi kita saling menembak. Jadi strategi pentingnya di situ ya, melihat kekuatan beliau untuk meminta saya gitu ya. Terima kasih Pak Andrea atas apa tadi ya, triggernya ya. Tetapi saya juga akan sedikit share dan tampaknya sama ya pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan disampaikan oleh kita ya. Jadi Bapak Ibu izinkan saya membahas sekaligus sedikit mengintip bukunya Bu Tias. Bapak Ibu, yang menarik dari bukunya Bu Tias ini kan ada judulnya adalah Manajemen Strategis, Organisasi Pelayanan Kesehatan, Konsep dan Langkah Praktis. Gitu. Sebagian besar orang mungkin akan melihat pada langkah praktisnya, tetapi beliau menuliskan terlebih dahulu tuh konsepnya di bagian awal ya. Seperti saya pernah diberitahu, kalau kita membeli senjata itu mestinya dengan budaya dan caranya. Jadi kalau kita beli keris, itu kenapa keris itu letaknya di depan apa di belakang, dan kita beli pedang itu pasti cara dan samurai pasti akan berbeda. Nah, saya menyukai ketika membaca buku itu adalah melihat di bagian sebelum pendahuluan ya, ketika penulis mengantarkan.
Karena beliau menuliskan bahwa strategic planning does not deal with future decision, it's deal with the futurity of present decision. Jadi ini kita bukan tentang membuat keputusan di masa depan, tetapi bagaimana we shape the future. Menjawab pertanyaan Pak Andreas tadi, saya sangat, ini lagu ibu saya, maksudnya lagu kegemaran ibu saya. Karena dia menggunakan whatever will be gitu ya. Ketika dia berkata bahwa iya, karena the future is not ours to see. Kita nggak bisa melihat ke depan. Jadi kenapa kita harus membuat perencanaan untuk yang ke depan. Jadi ya diikutin aja jalannya. Nah itu yang menjadi satu kontra ya dari ketika kita berbicara dalam perencanaan strategis. Jadi seperti dibilang Pak Andri tadi, kalau saya ngomong kepada rumah sakit, jawabannya kan begini Pak Andri. Menjalankan rumah sakit aja nggak koper kok disuruh bikin perencanaan strategis gitu ya. Hari gini dengan segala ketidakpastian, belum selesai paham pedoman 1, sudah muncul paham pedoman 2, perubahan dari perencanaan keuangan, bagaimana kita bisa melihat perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Tapi Bapak Ibu, saya memberikan penekanan bahwa ini ada kata-kata ing di sini. Jadi strategic planning bukan strategic plan. Jadi itu adalah kata kerja aktif, jadi present continuous gitu. Jadi harus selalu dilakukan. Karena itu Bu Tias menuliskannya adalah perencanaan strategis, bukan rencana strategik. Kalau rencana strategik seperti yang disampaikan Pak Andri tadi disimpan, karena itu dokumen rencananya. Tapi kalau proses perencanaannya, itu mestinya tidak disimpan karena dia ada, itu adalah living dokumen ya, dokumen hidup. Sehingga ketika menjawab sama ya, kalau kemarin kita bicara masalah standar mutu tuh sebenarnya bingung, apakah masih ada ya akreditasi ini? Kenapa kita nggak mikirkan yang lain aja? Bagaimana kita tetap bertahan hidup? Kalau kita bicara masalah perencanaan ke depan, tadi Bu Tias menjelaskan analisis lingkungan itu sangat penting. Sehingga ketika lingkungan berubah adalah naif kalau kita tidak melakukan penyesuaian. Sama ketika Bapak Ibu menyupir kendaraan, pasti ketika ada perubahan situasi kan kita tidak boleh ngotot seperti kalau ingat film Titanic itu kan mereka menafikan informasi-informasi gitu ya. Karena kemudian ada juga false alarmingnya, sehingga dia tetap mengambil jalan laju, sehingga menabrak ya, tidak melihat dan kemudian yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah dalam situasi sekarang, pertanyaannya adalah kalau sebagai seorang nahkoda, balance scorecard itu sering diasumsikan seperti sebuah pilot cabin gitu yang semua informasi itu ada. Tapi ketika uncertainty, nah ini jadi banyak modeling matematik Pak Andreas yang melihat apakah semua itu bisa kita ramalkan ya. Tapi setiap kali kita buat peramalan, dari ahli matematik pun mengatakan bahwa kalau asumsinya berubah, pasti kan hasil ramalannya berubah. Sebuah proyeksi itu setiap waktu harus kita tambah informasinya. Sehingga kuncinya kita tetap perlu yang prediksi-prediksi yang sifat bisa kita kendalikan, tetapi setiap kali ada informasi baru, itu harus kita masukkan supaya perencanaan kita juga menjadi lebih bagus prediksinya karena ada informasi baru yang selalu kita tambahkan. Jadi bukan bikin perencanaan atas dasar 5 tahun yang lalu terus kita diem. Begitu masuk 1 tahun baru, kondisi 1 tahun baru ini dimasukkan dalam proyeksi kita yang 5 tahun sebelumnya. Jadi kita punya data 6. Tahun kedua kita punya data 7. Nah itu akan memperbaiki dan itu akan berubah. Sehingga Renstra itu bukan, kalau Pak Andri bilang kitab suci, saya bilangnya bukan jimat, jadi mung siji lan dirumat gitu ya Pak Andri. Karena mung siji jadi nggak boleh dipegang yang lain. Nah itu yang harus kita lihat bahwa ing-nya itu loh Bu Tias yang selalu lupa ya orang-orang bahwa ini adalah proses ya, bukan habis setahun sekali terus udah. Nah itu yang masalah. Justru ketika future itu kalau kita mengikuti hubungan sebab akibat di kitab suci pun juga disampaikan, future itu kan akibat sekarang. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik sekarang, kita bisa shape the future-nya. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu melihat isi dari buku Bu Tias, maka jangan terjebak dengan hanya melihat konsep dan langkah praktis yang sudah dengan mudah Bu Tias berikan. Karena beliau memberikan ada step, bahkan template, bahkan question and answer. Tapi tolong disempatkan begitu ya, untuk melihat filosofisnya dan konsepnya.
sebelum kita melakukan step-step tersebut, supaya kita tidak terjebak seperti di akreditasi itu orang bikin prosedur, bikin clinical pathway, cuman diisiin aja agar lengkap. Jadi beliau sudah melihat, tapi mari kita lihat, kalau saya menyarankan Bapak Ibu untuk mulai dahulu pendahuluan dan perencanaan strategis organisasi itu difahami terlebih dahulu. Filosofisnya itu apa sih ketika kita membuat sebuah perencanaan strategis. Nah, orang Indonesia ini atau Asia ini mempunyai culture circle, bukan linear. Karena itu kita selalu merasa hidup itu seperti roda yang berputar. Tidak perlu kita bikin perencanaan, karena toh nanti pasti saya akan muter ya. Tapi kalau kita bicara linear, itu seperti kayak modeling linear programming, bahwa apa yang deterministik di Y-nya itu karena X yang kita lakukan sekarang. Nah, itu ada faktor budaya juga Pak Andreas yang ikut mempengaruhi kenapa kita ini sakmatio ya bahasanya. Apa Belanda masih jauh gitu loh Pak Andreas. Belanda memang jauh sih ya, masih deketan Singapura sama Malaysia daripada Belanda. Nah, melihat kembali pada model Butias di bagian pendahuluan, itu bahwa ada 3 hal yang sudah disajikan oleh beliau di tema, di gambarnya, dan saya lebih suka melihat itu sebelum saya melihat yang lain. Bapak Ibu, yang masih banyak dibahas beliau adalah di sini. Tetapi jangan lupa bahwa itu tuh kuncinya kita harus punya strategic thinking dan juga harus punya strategic momentum. Di mana pasti ada emergent learning seperti situasi saat ini, dan juga kita boleh melakukan reinitiate strategi. Bahkan harus gitu ya, jadi bukan benda mati yang tidak boleh kita rubah. Jadi pasti pusing nih rumah sakit. Kemarin ada yang konsul Pak Andreas, jadi Bu Fira, ini perencanaan kita nggak sesuai semua, gimana caranya? Sementara rencananya baru habis 2 tahun lagi gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, rencananya habis itu kan ya, kalau ada yang berubah ya berarti harus kita sesuaikan tuh ya perencanaan kita, dan itu tidak ada yang bilang bahwa itu nggak boleh dirubah. Kalau kata orang Persia yang nggak boleh dirubah cuman kitab suci Pak, hadis itu pun masih bisa ada misinterpretasi. Jadi manusia itu adalah khalifah, jadi dia boleh membuat perubahan. Maka teman-teman, kalau saya sebagai pembaca, saya mengingatkan jangan lupa yang ini dan yang ini, agar kita tidak terjebak untuk menyusun tapi kita tidak punya strategic thinking-nya, dan juga melihat bahwa itu adalah perlu strategic momentum. Ada satu buku yang mungkin bisa dibaca yang menarik, bahwa buku yang itu strategic thinker, bagaimana kita create strategic thinker. Jadi kalau mereka nggak punya awareness untuk berpikir ini agak susah. Kemudian, kok saya keliru harusnya funding ya. Jadi kalau Butias menambahkan di bagian terakhir itu ada balance scorecard, saya hanya mengingatkan bahwa balance scorecard itu asalnya untuk measure ya, original idea itu measure the drive performance. Tapi bahwa berikutnya dia justru kepada strategic focus organisasi. Jadi bagaimana itu digunakan agar seluruh organisasi ini satu nahkoda gitu ya, bergerak ke arah yang sama. Sehingga ada satu buku strategik yang judulnya akan bilang even an elephant can dance. Jadi bagaimana membuat gajah nih, organisasi yang tambun ini bergerak dengan indahnya. Sehingga kalau kita baca balance scorecard, jangan hanya dilihat itu sebagai a collection of measures, tapi bahwa ada step-step berikutnya yang tadi ditanyakan Pak Andreas, what about leadership ya. We should start with mobilize change through executive leadership. Jadi ketika kita membuat proses perencanaan strategis yang seperti diusulkan Butias tadi dalam bukunya, ketika pelibatan semua orang, bagaimana dia memberikan contoh, maka itu kita akan mengambil namanya executive leadership. Jadi peran leader justru di masa sekarang itu menjadi sangat penting, karena dia membedakan bahwa leader itu take the risk gitu ya. Tapi ketika dia mengambil take the risk itu bukan berarti tidak tanpa perhitungan. Kita itu sangat takut dengan perubahannya. Terus kemudian kalau mau mengantisipasi perubahan tuh nunggu petunjuk gitu. Terus saya bilang yang mau beri petunjuk itu juga masih bingung. Jadi kalau saya prinsipnya ini pribadi ya Pak. Nah kalau belum diatur ya saya atur tuh ya supaya bisa. Karena saya harus membawa organisasi saya ini survive gitu. Sekarang pilihannya bagi rumah sakit, fokus utamanya adalah memang saat ini melayani begitu kan. Tetapi bahwa dia harus membawa rumah sakit ini tetap bisa berjalan.
Saya rasa semuanya pinter ya Pak Andreas. Ada yang melihat ini bisnis ya, justru dia mengambil langsung buka layanan. Jadi rumah sakit swasta di Malang tuh ada yang survive memang dengan cara dia justru buka layanan, dia bukan rumah sakit rujukan. Dia buka layanan pemeriksaan yang lebih cepat, karena kalau di rumah sakit pemerintah kan ngantri. Kemudian buka layanan drive-thru, gitu ya, drive-thru untuk rapid begitu. Tapi ada juga rumah sakit yang nutup betul ya, dia nggak mau karena stigma, sehingga jumlah pasiennya menurun. Nah, mereka mempelajari karakter masyarakatnya. Yang satu itu melihat bahwa masyarakat butuh kepastian dia sakit atau tidak. Sebenarnya layanan kepastiannya lambat, jadi dia melihat peluang tersebut. Yang satu ingin meyakinkan bahwa rumah sakit saya ini nggak COVID-an. Sehingga dia titik mengatakan saya bukan rumah sakit COVID. Jadi di satu wilayah Jawa Timur itu milih bahwa nggak mau ke rumah sakit pemerintah. Kalau di sana di COVID-in, kalau di rumah sakit itu enggak, ya jelas dia tidak melayani pasien COVID itu. Saya rasa karena cara organisasi membaca perilaku di masyarakat sekitarnya dan bagaimana mereka melihat peluang yang bisa mereka manfaatkan, mereka mengambil decision dengan cara yang berbeda. Karena ada yang ini kan jangka panjang untuk infection, maka mereka mengambil saya harus ikut terjun di bisnis pengelolaan infeksi ini. Tapi kemudian ada yang bilang bahwa saya harus terjun tanpa harus terikat dengan infeksi tersebut, karena dia melihat justru ceruk pasarnya sekarang adalah neglected service, karena semua orang menunda atau tidak mau pergi ke rumah sakit karena stigma yang ada di sini. Itu yang tadi coba disampaikan oleh Pak Andreas ya. Nah, closing saya ini 2 anak saya Bapak Ibu. Jadi yang Butias nulisnya if you fail to plan and you plan to fail gitu. Tapi anak saya yang nomor 2 itu tidak pernah mau menuliskan perencanaannya. Karena dia bilang, kan nanti pasti berubah, why should I write it? Nah, yang nomor 2 ini, kapan hari itu diam dan marah pada diri sendiri karena why everything is not going as I planned. Saya sudah menuliskan dengan rapih gitu ya semuanya saya rencanain. I try to follow my plan, but why it is? Tapi kenapa nggak bisa? Ini adalah 2 dikotomi kita ketika kita bicara perencanaan. Ya udah nggak usah direncanakan, wong dinamis kata Pak Andreas, uncertainty ya udah diikuti aja jalannya kemana. But that's mean we never know kita mau jatuh kemana gitu. Tapi kalau yang satu ini menteng ngotot harus sesuai dengan yang direncanakan. Padahal situasinya berubah. Dia sangat tidak nyaman kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Butias menutup dengan bagus bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. So, kemampuan organisasi itu beradaptasi itu adalah kemampuan dia scanning lingkungan dengan baik dan kemudian merespon bukan tergesa-gesa dan tidak tanpa perhitungan ya Pak Ibu. Tapi data itu sangat penting. Saya rasa itu Pak Andreas yang bisa saya lihat dari membaca, karena Butias ini ngirim buku ke saya dengan baik dan benar gitu ya. Dan saya membaca gambarnya lucu begitu. Yang pertama juga dikirimkan ke saya. Dan kenapa saya baca? Karena selalu mahasiswa saya bertanya itu contohnya apa. Nah, buku ini memberikan contoh yang baik. Tapi my message adalah jangan terjebak dengan hanya mengikuti contoh-contoh itu dan mengisi. Tapi ini adalah proses ya agar kita bisa beradaptasi pada lingkungan, kemudian kita berkontribusi pada masa depan ya, bukan menghindari atau menunggu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya kira itu Dokter Andreas Tambeliala gitu ya. Kakak saya yang baik hati Mbak Tias ini, matur nuwun. Ya, terima kasih sekali. Mbak Wira, ini Bapak dan Ibu, Bu Wira ini adalah dosen MMR di Brawijaya. Tadi bahasannya mulai dari bagaimana struktur buku, kemudian juga harus ada yang dilengkapi ya dengan membaca buku Butias. Kita perlu melihat juga beberapa buku yang lain supaya bisa menangkap whole konteks gitu. Kemudian juga Bu Wira menyampaikan beberapa istilah yang ada dalam buku Butias ini harus dipahami dengan benar. Ya. Memahaminya juga harus baca buku yang lain lagi gitu. Ya, memang Bu Wira ini hobi baca buku. Nah, hebat sekali ya, Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana Bu Wira membahas. Ya. Tapi yang saya merasa lebih luar biasa lagi, terutama untuk ibu-ibu ini,
Ya, ketika membahas hal-hal yang sangat akademik seperti ini, tetap aja ada bagian untuk curhat gitu ya, tentang masalah anak-anak dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Artinya apa? Proses katarsis itu tetap jalan di setiap panggung. Ya. Baik, Bu Dias, sebelum saya ke teman-teman semua mahasiswa dan juga para peserta di sini, mungkin Bu Dias ada komentar sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Bu Vira. Silakan Bu Dias. Terima kasih, matur suwun sangat Mbak Vira, menyampaikan dengan dalam, ya, dengan tetapi indah menurut saya dan memberi sebuah guideline tentang bagaimana seharusnya memang saat mempelajari sebuah buku, membaca buku, kita gunakan framework seperti itu. Termasuk sebenarnya sebuah message di dalam buku itu tentang kita tidak bicara tentang berbagai formula dalam menyusun perencanaan strategis secara kaku, ya, dengan menggunakan David K, menggunakan Duncan K misalnya. Bukan semata itu. It's not about the models or formula something like that, ya, tetapi adalah tentang yang paling utama tadi sebagai satu keseluruhan, the way of thinking-nya, strategic thinking-nya yang juga akhirnya dengan tajam menuntun pada kemampuan melihat pada strategic momentum pada saat yang tepat. Dengan demikian tadi ada pertanyaan seringkali, apakah benar-benar harus semata berbasis data, lalu memaknai data itu dengan kaku sehingga harus tersedia sangat dan sebagainya, atau kemudian ada tentang insight atau tentang soal ada intuisi. Ada soal dan sebagainya. Ada pertanyaan di tempat mana kita kemudian secara objektif atau subjektif. Maka saya hendak mengatakan bahwa pada saat penyusunan Renstra, pasti kata strategiknya antara lain supaya sesuatu yang kita susun adalah durable, tajam mengantisipasi lingkungan yang dinamis berkembang, maka data memang jelas, harus always based on data yang baik. Tetapi memaknai datanya membutuhkan ruang ketajaman intuisi. Sehingga bukan semata soal objektif atau subjektif, ada sebuah pendekatan namanya expert judgment, ya, dengan good intuisi, dengan intuitif, dengan intuisi yang baik gitu. Dan ini bukan soal subjektif atau objektif, karena awalnya semua pasti berbasis data. Tetapi mengatakan apakah ini sungguh-sungguh menjadi ancaman atau sesungguhnya kita bisa dengan lebih optimis mengatakan ini bisa menjadi opportunities misalnya, sehingga strategi yang lebih ekspansif, strategi untuk pengembangan dan sebagainya, maka itu kemudian terpulang pula pada ketajaman, kedalaman intuisi. Jadi hal itu yang dalam hemat saya disampaikan oleh Mbak Vira, Dr. Vira, sebagai sebuah pesan untuk membuat buku ini. Mudah-mudahan ketika kita melakukannya, mencoba memanfaatkan template-templatenya, dia tidak sekedar mekanik pada hal borang saja, tetapi soal isi kitalah yang mengisinya. Begitu nampaknya, Mbak Vira. Saya kembalikan pada Pak Andri. Ya, betul sekali, Bu Dias. Ketika buku ini kita masukkan ke dalam gambar besar strategic management, tentu buku ini tidak akan cover semuanya. Ya, tetapi buku ini part dari ekosistem strategic management itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengawali dengan membaca buku ini, dan nanti kita akan kembangkan mind mapping kita dengan buku-buku yang lain, ya, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap. Seperti tadi sudah ada beberapa yang diusulkan oleh Bu Vira. Tadi Bu Dias mengatakan bagaimana kita melakukan sense making dengan melihat data. Ya, ada banyak informasi yang muncul dari data-data COVID ini, ya, yang terkait dengan rumah sakit. Nah, tentu saja kita bisa membuat banyak prediksi dari sana. Ini bisa berkait dengan kesinambungan dari bisnis rumah sakit kita. Namun ada satu faktor lagi di balik itu, yaitu leadership dan juga adversity quotient dari leadernya. Kalau leadernya itu orang pesimistik, ya pasien baru turun 5%, dia rasanya sudah mau minum Baygon gitu kan. Karena ini masalah kenapa besar sekali. Tapi kalau leadernya yang optimistik, ya dia akan melihat banyak peluang di balik masalah-masalah yang terjadi. Tadi contoh sudah diberikan. Nah, jadi Ibu dan Bapak, kita bisa melihat satu lagi manfaat dari buku ini. Ini kan membuka banyak pintu-pintu lain, ya, yang harus kita
NOC gitu ya, untuk melengkapi pengetahuan kita tentang rencana strategi. Bagi Bapak Ibu yang praktisi, tentu akan mencari yang praktis. Bagi Bapak Ibu yang calon dosen, nah ini tentu akan mencari buku yang lebih sifatnya lebih textbook ya, sehingga kita bisa mendalaminya dengan sistematis ya, konsep by konsep, dengan tadi gambar besar yang sudah kita bisa bayangkan sebelumnya. Baik, Bu Fira, kalau tadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Bu Tias ya, bagaimana akhirnya kita juga harus mengembangkan intuisi. Ya, ini sebaiknya di dalam buku Renstra ini kita taruh di mana? Apakah di bagian akhir, ya, sebagai way forward-nya, atau ada di depan malah? Silakan Bu Fira. Saya itu kalau ditanya masalah intuisi, karena saya ada pernah satu orang yang bilang bahwa saya ini menjalankan rumah sakit tidak pakai ilmu, Bu Fira, gitu. Jadi lucunya. Dan dia paling berhasil, Pak, di Malang itu bornya paling stabil gitu ya. Jadi saya pikir, wah jangan-jangan nggak perlu ilmu, Pak, ya, bikin rumah sakit itu cukup pakai cukup pakai itu sih, biar anak buah saya aja yang sekolah saya cukup menjalankan tidak pakai ilmu. Intuisi itu kan dibentuk dari experience ya Pak Andreas. Saya rasa adalah sebuah proses yang tidak disadari mungkin, tetapi itu adalah sebuah proses ketika dia memasukkan berbagai pengalaman sehingga dia mempunyai kepekaan kapan dia harus bertindak. It is just not well written. Lalu di manakah tempatnya? Nah itu ketika kita berdecision Pak Andreas. Jadi ketika kita buat strategic decision, nah di situ kita bisa memasukkan konsep intuition-nya ada di sana. Dan kemudian ketika di awal itu adalah penting jadi salah satu bagian framework ya tadi, framework untuk menganalisis sebuah lingkungan itu bagaimana kita menggabungkan ya antara pendekatan objektif dan subjektifnya. Jadi ketika melihat sebuah data, karena kita juga sering dihadapkan pada data itu kan tidak bisa semata-mata kita lihat. Kita juga harus melihat intuisi bahwa data itu kan kadang-kadang tidak akurat juga ya Pak Andreas. Kalau kita tentang melihat data sementara we feel that there is something more than just this data. Sehingga kalau bagi saya intuisi itu diletakkan ketika kita buat strategic decision, tapi dia akan juga mengawali di awal sebagai sebuah framework, di mana ketika kita melakukan scanning dan awal kita harus menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Jadi nggak boleh begegek gitu ya melihat satu aspek saja, karena memang tidak semua itu well written sama objektif disajikan. Dan experience para leader ini juga akan memberikan satu insight ya ketika kita melihat datanya di situ. Jadi letaknya di leadership dan framework-nya. Ya, terima kasih Bu Fira. Nah, saya ke Bu Tias sebelum nanti kita ke teman-teman ini. Bu Tias, ketika kita melakukan analisis SWOT misalnya, di sana ada data. Nah, kemudian data ini kan harus ditafsirkan. Ya. Apakah ilmu tafsirnya juga ada dalam buku ini? Ini sesungguhnya berkait dengan pertanyaan Pak Andre tadi kepada Dr. Fira tentang di mana intuisi harusnya berada, dan sudah dijawab dengan sangat baik. Tetapi secara khusus barangkali ketika kita memahami tentang value, tentang mission, tentang visi, ya maka dia ada di sana. Karena satu sisi visi ke depan itu tentu ada soal experience, wisdom come from good judgment come from experience, kita tahu soal itu. Jadi kemudian awalnya berbasis data, tetapi kemudian dengan sangat penguasaan sehingga disebutnya expert judgment. Expert itu tidak berarti soal formal dia mendapat meraih gelar akademik. Pengalaman puluhan tahun mengelola sebuah rumah sakit, ya, dia menyebutkan saya tidak punya ilmu formal dengan bangku pendidikan, gelar ya, tetapi ilmu jatuh bangun mengelola itu adalah ilmu, dan itu membangun intuisi gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang perlu dipertentangkan lagi, tetapi dia melengkapi. Tetapi kemudian benar sekali bagaimana value, mission, mandat itu menjadi sesuatu yang harus melengkapi sebagai expert judgment saat mengatakan data ini dimaknai apa sebagai sebuah informasi untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Sehingga ambil contoh konkretnya, kalau seseorang sedang menyiapkan analisis SWOT untuk sebuah rumah sakit yang memang untuk charity, yang memang punya mandat, punya misi sending, ibadah dan sebagainya, ya, sungguh-sungguh benar-benar untuk
hal-hal yang berkaitan dengan filantropi misalnya atau apapun untuk kebaikan. Maka ketika ada tumbuh klinik-klinik lain di sekitarnya, ketika kemudian bertumbuhan pemberi pelayanan serupa, maka dia tidak akan menyebutnya sebagai sebuah ancaman dan mengklasifikasikannya sebagai, tetapi karena fokusnya masyarakat di sekitar saya akan mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan mereka tertingkatkan derajat kesehatannya, akan diposisikannya dilihatnya sebagai partner dan kemudian akan misalnya seperti itu. Jadi value itu akan mempengaruhi, mission, intuisi akan mempengaruhi, dia terbalut. Tetapi kalau ini memang sedang sungguh-sungguh profit oriented tentang bagaimana bisa survive dan grow di tengah persaingan yang makin ketat, maka pasti itu akan diposisikan sebagai ancaman. Gitu. Jadi konteksnya itu Pak Andre. Oke, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu ini menjawab banyak pertanyaan klasik ketika penyusunan Renstra. Ada banyak hal tadi, ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bu Dias yang itu kita harus ingat-ingat. Bahwa experience itu penting sekali ya. Dalam ilmu manajemen yang kita ini masuk dalam liberal arts gitu ya. Itu yang namanya wisdom yang dibangun dari experience ini satu hal yang sangat serius. Jadi kita sebagai manajer rumah sakit itu sebaiknya memang selalu membuat executive notes gitu every day ya, ketika ada kejadian-kejadian yang menurut kita itu di luar rutin dan memerlukan pemikiran, atau ada successful intervention ya, yang pernah kita lakukan sehingga kita bisa mengingat kembali. Karena biasanya karena banyak pekerjaan kita sering lupa ada big moment ya yang bisa membangun kepercayaan diri kita, membangun intuisi kita, itu bisa hilang oleh karena tidak ada dokumentasi. Apalagi sekarang sudah banyak smartphone seperti ini. Saya ada 3 smartphone, Bapak Ibu, ini 1, nah ini 2 yang lama, ini iPhone 5 masih saya bawa, dan ini ada Oppo, ya bukan endorse ini. Tapi semuanya saya pakai untuk tadi mencatat diskusi-diskusi yang menarik seperti ini. Ya, dari tadi pagi ini Bu Tias kita sudah diskusi tentang Renstra dan penerapannya dengan Pak Argo, ya. Kemudian siangnya kita diskusi implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap rumah sakitan juga dalam rangka Renstra. Nah, akhirnya sore ini kita diskusi tentang bukunya Bu Tias. Ya. Nah, rangkaian yang menurut saya bukan kebetulan ini memang dirancang.